Saya Riko Aprilia Saputra dari kelas ESH semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi singkat dari beliau Al-Maududi. Beliau memiliki nama lengkap Abul A'la Al-Maududi. Beliau lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, sebuah kota yang terkenal di Deccan, Delhi, India. Beliau wafat pada tanggal 22 September 1979 Masehi di Buffalo, New York. Beliau lahir di lingkup keluarga yang sangat religius. Ayahnya yang bernama Abu Hasan, seorang pengacara yang sangat terkenal akan kealiman dan taat beragama serta taat beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar bertarekat Kristiah yang sangat terkenal akan perannya menyebarkan Islam di India. Karya tulis beliau begitu banyak. Tulisan beliau mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan tentang agama Islam. Tulisan beliau yang begitu terkenal salah satunya beliau menulis dalam bukunya tentang perbandingan Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Ya, sekian dari saya, Riko Aprilia Saputra, tentang penjelasan biografi singkat dari beliau. Apabila ada kekurangannya, saya pribadi mohon maaf. Dan selanjutnya akan dijelaskan secara detail tentang beliau oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari jurusan Ekonomi Syariah kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format ekonomi Islam dari pemikiran Abu A'la Al-Maududi. Nah, mengenai format ekonomi Islam, Al-Maududi menerangkannya dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan dalam sebuah diskusi, yaitu apakah Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi? Kalau menerangkan, seperti apa bentuknya? Dan kemudian di bagian manakah bagian tanah, tenaga kerja, modal, dan juga manajemen itu ditempatkan? Nah, kemudian Al-Maududi menjawabnya dengan mengatakan bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan secara detail. Nah, apakah yang sebenarnya ditujukan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa? Nah, maka melalui hal yang global itu tadi akan terlihat jelas tujuan dan juga maksud dari Al-Quran dan juga hadis yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya. Kemudian, jawaban ini juga dibenarkan oleh Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Ewis Amalia. Nah, ketika Yusuf Qaradawi ditanya oleh temannya mengenai hal yang sama, beliau mengatakan, aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan juga tempat. Nah, sedangkan hal rinci untuk hal-hal yang baku. Nah, masalah ekonomi dan politik sering berubah temporal menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah ini Islam cukup meletakkan dasarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan organisasi ekonomi Islam. Tujuan yang pertama yaitu kebebasan individu. Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya kenapa? Karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Nah, tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia. Tujuan yang selanjutnya yaitu keselarasan dalam perkembangan moral dan juga materi. Nah,
Yang kedua ini, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka kedermawanan, kemurahan hati, dan juga kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Nah, karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, takwa, pendidikan, dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu kerjasama, keserasian, dan juga penegak keadilan. Nah, tujuan yang ketiga ini, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Nah, maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis terhadap peradaban manusia, akan kelas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil, yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat. Yang pertama yaitu kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi dan juga politik sosial yang jahat seperti Brahmana dan juga kapitalis. Nah, adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. Yang kedua adalah kelas tercipta secara alami karena adanya rasa hormat menghormati dan juga perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya. Nah, mungkin itu tadi mengenai format dan juga tujuan organisasi ekonomi Islam menurut pemikiran Abu Ala al-Maududi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ambarsari dengan NIM 40118273. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dasar teori pemikiran ekonomi Islam oleh seorang tokoh yaitu Abu Ala al-Maududi. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang kepemilikan pribadi dan batasannya. Nah, dalam hal ini Islam itu tidak membagi harta dalam kepemilikan kepada produksi dan konsumsi, tetapi dapat dibedakan berdasarkan kriteria diperoleh secara halal atau haramnya. Dan yang kedua, keadilan distribusi. Peraturan penting dalam ekonomi Islam adalah membangun suatu sistem distribusi yang adil. Keadilan distribusi ini memerintahkan dan menentukan regulasi yang jelas mengenai pendapatan secara halal atau haram. Dalam setiap individu itu benar-benar bebas menentukan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan segala metode, asalkan metode tersebut itu sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu tentang hak-hak sosial. Nah, Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu seseorang yang memiliki harta lebih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua hal ini bertujuan untuk menanamkan moral kedermawanan, lapang dada, dan mencegah sifat egoisme dan kikir yang merupakan pembentukan moral yang sangat hebat yang ditetapkan melalui suatu pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu zakat. Menurut beliau, zakat adalah solidaritas umat Islam untuk mewujudkan jiwa saling tolong-menolong di kehidupan sosial. Ini adalah inovasi yang baik bagi mereka yang sedang mengalami kemandekan dalam berekonomi. Ini juga merupakan sarana untuk tolong-menolong bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang sakit, ataupun bagi para yatim piatu, sehingga terwujud persamaan, kestabilan, dan kondisi dan ketentraman jiwa. Di atas semua itu, zakat adalah sesuatu yang tidak pernah hilang dalam pikiran umat Islam. Dan yang selanjutnya yaitu tentang hukum waris. Nah, hukum waris pada intinya ialah mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal. Nah, hukum waris ini dimaksudkan agar harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal tersebut tidak terpusat pada satu orang saja atau satu keturunan saja, tetapi terdistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima. Dan yang selanjutnya yaitu tentang peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan.
Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal, begitu pula terhadap pekerja dan pelaku bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya sebagai faktor ekonomi. Kemudian dari faktor-faktor tersebut harus timbul keadilan dalam pembagian keuntungan yang diterimanya. Dan yang selanjutnya yaitu ekonomi bebas riba. Ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta pada masa lalu ketika pertama kali riba dilarang di wilayah Arab, dan setelah itu wilayah Islam berkuasa. Nah, karena riba itu telah diharamkan pada seluruh operasi pada sistem ekonomi. Dan yang terakhir yaitu tentang hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Nah, hubungan di antara hal tersebut diumpamakan seperti bagian akar, batang, cabang, dan daun dari suatu pohon. Hal itu merupakan suatu sistem yang timbul dari iman kepada Allah dan utusannya. Sistem akhlak, ibadah, atau disebut akidah, kemudian sumber sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, semua sistem ini berada pada satu sumber. Nah, dalam Islam, ekonomi dan sosial itu tidak dapat dipisahkan secara terang-terangan, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemikiran yang keempat adalah teori bunga. Teori bunga ini muncul ketika Al-Maududi melihat sebuah berita harian yang dimana beritanya berisi tentang sebuah opini dari tokoh yang bernama Fahlur Rahman yang mengemukakan bahwa bunga bank yang ringan adalah halal, sedangkan yang berlipat adalah haram. Dalam teori bunga mengandung beberapa poin, yaitu yang pertama adalah teori piutang menanggung risiko. Al-Maududi memberikan argumen mengenai teori bunga yang mana menurutnya perlu melakukan penelitian terhadap dua aspek, yaitu yang pertama sebagai imbalan menahan diri, atau yang kedua sebagai bayaran sewa. Sesungguhnya kreditor hanya meminjamkan uang yang berlebih dari yang telah ia gunakan. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai imbalan karena tidak menahan diri dari sesuatu yang membuat ia dapat mengklaim sebuah imbalan. Kemudian sewa hanya dapat diperuntukkan terhadap sesuatu seperti rumah, transportasi, alat perabotan, dan lain sebagainya yang digunakan habis, rusak, atau kehilangan sebagian dari nilainya. Maka barang-barang seperti makanan, emas, dan perak tidak dapat dikategorikan sebagai sewa. Oleh karena itu, sewa terhadap barang tadi tidak diakui karena tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua adalah teori pinjaman memperoleh keuntungan. Pelopor teori ini memiliki pendapat bahwa waktu memiliki harga yang meningkat sesuai dengan jalannya waktu tersebut. Kemudian, masa peminjam menginvestasikan modalnya, ia akan menggunakan untuk mendapatkan keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan tersebut. Yang ketiga yaitu teori produktivitas modal. Al-Maududi mengatakan bahwa produktivitas yang melekat pada modal itu tidak beralasan. Karena modal hanya akan bisa produktif bila dipegang oleh orang yang berkompeten dalam menggunakan modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Jika modal hanya digunakan untuk konsumsi, ia tidak akan memiliki kualifikasi seperti hal tersebut. Jadi, tidak adil kiranya memberikan bunga terhadap modal yang dipinjam dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan karena keuntungan yang akan didapatkan di masa depan tidak atau belum diketahui. Kemudian yang keempat adalah teori present value dan future value. Alasan dari teori ini adalah yang pertama, keuntungan di masa depan tidak akan dapat diketahui karena akan terjadi berbagai peristiwa, dan keuntungan saat ini pasti
dan dapat dilihat nilainya. Kemudian yang kedua, kepuasan terhadap keinginan pada masa ini lebih bernilai dibandingkan masa depan. Dan yang ketiga, barang pada masa kini lebih bernilai daripada masa depan. Kemudian Al-Maududi memberikan argumen berupa pertanyaan, apakah sifat-sifat manusia memang menganggap bahwa kebutuhan masa kini lebih penting daripada masa depan? Jika benar demikian, lalu mengapa banyak orang tidak menghabiskan seluruh uangnya untuk keperluan masa kini, sedangkan menyimpan uangnya untuk keperluan masa depan, dan segala urusannya tersebut dikerahkan untuk kepentingan masa depan? Kemudian yang kelima adalah merupakan kejahatan moral dan spiritual. Institusi bunga dapat mengakibatkan hal negatif terhadap psikologi. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, ia juga dapat melahirkan sifat antisosial, ketamakan, kikir, dan juga menimbulkan kesengsaraan yang akan dihadapi dalam hidup. Kemudian yang keenam adalah merupakan kejahatan sosial budaya. Institusi bunga dapat menyebarkan rasa kebencian dan juga egois, di mana orang-orang akan beranggapan bahwa kepentingan orang kaya akan berbeda dengan kepentingan orang miskin. Dan kemudian karena hal tersebut akan menciptakan sulit tercapainya kesejahteraan umum dan juga solidaritas, dan kemudian cepat atau lambat akan menimbulkan perpecahan. Kemudian yang ketujuh adalah merupakan kejahatan ekonomi. Al-Maududi memberikan pendapat mengenai dampak negatif bagi masyarakat bila memungut bunga pada sektor produktif. Yang pertama, terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menimbun uangnya atau hartanya dengan harapan akan adanya kenaikan suku bunga. Yang ketiga, sikap tamak dengan menimbun harta untuk menjadikan suku bunga lebih tinggi akan berakibat harta tersebut tidak tersalurkan, sehingga akan sangat cepat terjadinya kerusakan ekonomi. Kemudian yang ketiga, modal yang tidak diinvestasikan akan mengakibatkan banyak perusahaan yang mati. Hal ini menimbulkan hambatan dalam pembangunan industri. Pemikiran yang selanjutnya adalah memahami riba. Riba menurut istilah adalah tambahan dari modal harta yang diberikan atas penambahan waktu. Jadi seolah-olah riba itu termasuk sebagai 3 komposisi, yaitu sebagai tambahan atas modal pokok, tambahan dalam perimbangan waktu, dan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.